Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hari ku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Maulana, Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Halo sahabat ACR, apakah kalian pernah mendengar istilah-istilah berikut ini? Yang pertama, Gen Baby Boomer. Yang kedua, Gen X. Yang ketiga, Gen Millennial. Yang keempat, Gen Z. Dan yang terakhir, Gen Alpha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ACR, senang sekali kita kembali berjumpa dalam kesempatan kali ini. Tak lupa yang paling utama, puja dan puji syukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat kembali bertemu di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Shalawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Sambil menunggu waktu berbuka, izinkan saya yang masih fakir ilmu ini untuk menyampaikan sedikit pengetahuan yang insya Allah berguna untuk kita semua. Sahabat ACR, di awal video tadi saya sudah men-teaser beberapa generasi-generasi yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai topik berislam ala Gen Z. Kira-kira kenapa sih harus Gen Z? Dan ada apa dengan Gen Z? Perlu kita ketahui bersama, Gen Z atau generasi Zoomer adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Mungkin kalau saat ini kita umurkan, usia mereka berusia sekitar 8 sampai dengan 27 tahun. Sahabat ACR, kira-kira nih, kalian pernah nggak sih dengar orang tua atau keluarga yang usianya lebih senior di atas kita berkata seperti ini? Kok anak-anak zaman sekarang berbeda ya sama zamanku dulu? Kira-kira pernah nggak dengar? Pasti kita sering sekali mendengar hal tersebut. Sahabat ACR, Gen Z ini adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, Gen Z ini punya karakteristik rata-rata, punya karakteristik berpikirnya kritis, kemudian penggerak masa depan. Kalau saat ini kita ibaratkan teknologi, Gen Z itu adalah sendi dan nafasnya dari teknologi. Nah, dari survei, dari beberapa artikel yang saya baca, Gen Z saat ini adalah generasi yang mendominasi dalam pemanfaatan teknologi. Lalu, bagaimana sih Gen Z harus menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya? Nah, pada materi kali ini akan ada 3 hal yang kita bahas. Namun, sebelum kita membahas 3 hal yang tadi, ternyata di dalam Al-Quran ada yang menggambarkan
satu pemuda yang mempunyai sikap kritis dan juga penggerak di masa depan. Pemuda tersebut adalah Nabi Ibrahim. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 60 yang berbunyi, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Dari surat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya Nabi Ibrahim pada saat masa muda beliau sebelum diutus menjadi rasul, beliau berani bertindak dengan berdasarkan petunjuk yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan pada saat ini, Nabi Ibrahim ini adalah generasi dengan model remaja yang mempunyai sikap kritis, pemberani, dan juga idealis. Sahabat ACR, setelah kita mendengarkan sepenggal kisah tentang Nabi Ibrahim yang mempunyai sikap teladan yang wajib kita ikuti, berikut adalah 3 hal yang harus Gen Z terapkan sebagai nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Yang pertama, saring sebelum sharing. Kenapa? Mengingat saat ini dunia kita ini banyak sekali perkembangan teknologi yang begitu pesat, baik dari teknologinya, sosial medianya, ataupun tren-tren yang sebenarnya ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Nah, maka dari itu kita sebagai Gen Z yang mempunyai jiwa Islam, kita harus saring terlebih dahulu. Maksud saring adalah kita harus menyeleksi ketat dari mana sumber beritanya, siapa penulisnya, kemudian apakah hal tersebut sudah valid atau belum. Itu yang harus kita lakukan dalam bentuk saring. Setelah selesai, setelah kita rasa cukup, baru kita sharing. Sharing artinya kita bagi ke khalayak umum. Tapi saat kita sharing, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, kalau kita share hal ini, kira-kira bagaimana tanggapan orang? Kalau kita share hal ini, kita bagi hal ini, apa dampak yang akan orang terima? Seperti itu. Itu poin yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ilmu dan berpikir kritis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 24 yang berbunyi, apakah kalian tidak memikirkan atau merenungkan isi Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Dalam surat ini, Allah seolah-olah menyindir kita yang tidak mau berpikir, merenung, dan memperhatikan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, dari poin kedua ini, pola pikir kritis itu ternyata harus dimiliki oleh Gen Z, ya. Tentunya, karena apa? Karena di tengah ketidakpastian dunia, beragam informasi, bermacam opini, terlebih lagi berkaitan dengan kehidupan beragama saat ini. Nah, salah satu cara berpikir kritis, terbuka, dan juga produktif merupakan salah satu bentuk jihad kita, ya, yang mana merupakan manifestasi rasa syukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal dan juga pikiran. Nah, sahabat ACR, di poin ketiga yang harus dimiliki Gen Z adalah sikap toleran. Toleran adalah sikap di mana kita mengesampingkan ego, kita menerima pendapat orang lain, kita menerima masukan dari orang lain, dan juga kita menelaah mana yang baik, mana yang buruk, dan juga kita menerima apa yang diarahkan oleh orang lain. Sikap toleran ini adalah sikap yang tidak memaksakan opini kita terhadap orang lain. Sahabat ACR, 3 hal tersebut adalah 3 cara yang paling sederhana untuk Gen Z terapkan sebagai nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna untuk kita semua, terutama saya sendiri
saya ini adalah Gen Z. Jikapun kalian bukan termasuk dari Gen Z, semoga hal ini, ilmu ini dapat kita bagikan kepada keluarga kita, anak kita, saudara kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang di lingkungan kita, agar orang-orang di lingkungan kita ataupun keluarga tercinta kita tidak terjerumus dalam fananya dunia yang dibalut dengan berbagai macam teknologi yang saat ini sudah tidak bisa lagi kita kontrol berbagai informasi, berita, atau apapun itu setiap harinya. Sahabat ACR, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Mohon maaf atas salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.